Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Hilda Waliyah, Stambu 093 2020 0051, kelompok 5B Lab Fisika Dasar, kelas C2, Fakultas Teknologi Industri, Prodi Teknik Pertambangan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai pesawat Edward. Adapun tujuan dari pesawat Edward, yang pertama tujuan umum, yaitu mahasiswa mampu memahami penggunaan pesawat Edward dalam penentuan tetapan gravitasi. 2. Tujuan instruksi khusus. 1. Menjelaskan peristiwa gerak lurus berubah beraturan dan gerak lurus beraturan. 2. Menentukan percepatan. 3. Menentukan nilai gravitasi. Alat dan bahan yaitu yang pertama, peraga pesawat Edward, 2. Roll meter, stopwatch, 4. Beban atau pemberat 2 buah, 5. Neraca analitik digital. Prosedur percobaan: 1. Timbangan M1, M2, dan MB. 2. Atur posisi A, B, dan C, lalu catat jaraknya. 3. Pasanglah M1 dan M2 melalui katrol pada pesawat Edward, lalu biarkan bergerak melintasi CBA. 4. Letakkan silinder M2 pada titik C, kemudian letakkan benda di atas silinder tersebut. Sementara di sisi yang lain M1 tetap dipertahankan di posisinya. 5. Lepaskan silinder M1 agar silinder M2 bergerak ke bawah, dan bersamaan dengan itu nyalakan stopwatch pertama. Ketika silinder M2 menyentuh titik B, matikan stopwatch pertama. Sementara itu, stopwatch kedua mulai dinyalakan. 7. Ketika silinder M2 mencapai titik A, matikan stopwatch kedua. Catat waktu tempuh BC dan AB. 8. Ulangi prosedur 4 sampai dengan 7 beberapa kali sesuai petunjuk asisten. 9. Lakukan prosedur 4 sampai 8 untuk jarak AB dan BC yang lain. 10. Lakukan prosedur 4 sampai dengan 8 untuk beban yang lain. Teori dasar pesawat Edward merupakan alat eksperimen yang digunakan untuk mengamati hukum mekanika gerak yang berubah beraturan. Alat ini mulai dikembangkan sekitar abad ke-18 untuk mengukur percepatan gravitasi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita biasa menemui penerapan pesawat Edward pada cara kerja lift. Sederhananya, alat ini tersusun atas seutas tali yang dihubungkan dengan sebuah katrol di mana ujung tali dikaitkan dengan massa beban M1 dan M2. Jika massa beban benda M1 dan M2 sama, maka keduanya akan diam. Akan tetapi, jika massa benda M2 lebih besar daripada massa benda M1, maka massa M1 akan tertarik oleh massa benda M2. Penggunaan media dalam pembelajaran sangat berpengaruh ke efektifan pembelajaran. Hasil pengolahan data yaitu XBC 0,6 0,4, TBC 1,47 1,23, XBA 0,4 0,6, TBA 0,47 1,03. AMS pangkat 2 0,564 0,494. Gravitasi massa MS 2,75 2,68. MB-nya yaitu 0,011 kg, MS-nya 0,158 kg. Kesimpulan dari percobaan ini yaitu 1.
Gerakan pada tali dapat dipercepat apabila di salah satu tali diberi beban lebih berat dibanding dengan tali yang lebih ringan. 2. Gerakan kecepatan akan tetap apabila benda yang digantung di antara kedua tali dan kedua tali tersebut memiliki berat yang sama. 3. Semakin berat benda yang digantung di salah satu maka semakin cepat pula gerakan tali yang akan turun. Sebaliknya jika kedua ujung tali tersebut diberi beban yang sama. Ayat yang berkaitan yaitu Quran Surah Al-Mulk ayat 67 yang artinya, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis, kamu sekali-kali tidak melihat kepada ciptaan Tuhan yang Maha Esa, pemurah sesuatu yang tidak seimbang, maka lihatlah berulang-ulang. Adakah yang kamu lihat tidak seimbang? Sekian presentase dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.